Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun ya. Yang sakit semoga lekas disembuhkan. Yang kepingin buka usaha bisa segera sukses, amin ya. Kali ini kita bicara masalah pengalaman Kanita Orchid membangun perkebunan anggrek di dataran rendah ya. Jadi kita berbagi pengalaman lah. Semoga ini menjadi motivasi pada teman-teman yang berada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB ya. Kalau Jawa sudah banyak ya. Di Jawa boleh juga ya. Sulawesi, Ambon ya. Itu daerah-daerah dataran rendah yang mungkin panas ya. Jadi ini bisa dikembangkan di daerah-daerah tersebut ya. Pertama kali Kanita Orchid membangun kebun ya, belajar berbisnis anggrek dari tahun 2006 waktu itu lahan kita masih besarnya 3 kali 3 meter ya. Kita di situ pertama sekali coba belajar berinovasi masalah pembibitan. Pertama sekali kita temukan sungkup dengan pupuk wisi ya. Jadi tahun 2006 kita gagal ya. Modalnya sedikit kok. Pertama kita beli 10 botol. Waktu itu 10 botol itu, satu botol harganya 25.000. Masalah ya. Kita coba gitu. Nah, berlahan-lahan sampai tahun 2008 kita sudah mulai mengeluarkan produksi ya. Jadi saya tekankan sama teman-teman untuk menekan cost produksi awal dari pertama sekali membangun kebun dengan modal pas-pasan ataupun minim ya. Sebaiknya kita bermula dari pembibitan dengan membeli botolan ya, dengan buat kompot seedling ya. Jadi cara-cara ini sudah ada di channel ini. Nah, berlanjut daripada itu kita sudah mulai produksi kompot. Kita sudah mulai memproduksi seedling ya. Belanja pelan-pelan. Itu modalnya pertama sekali mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu lah untuk membeli botolan ya. Ataupun ya sedikitnya waktu itu kita pakai untuk paranetnya kita pakai kayu ya, kayu dapat sembarangan apa yang ada di sekitar itu pertama sekali. Kemudian paranetnya pun kita beli second itu. Nah, berkembang berlanjut ya, karena kita pun sudah menguasai pembibitan yang pertama sekali. Waktu itu kita jatuh bangun ya, dengan mempergunakan sistem sungkup ya. Kita berhasil di situ ya. Berhasil, kemudian kita kembangkan, terus berkembang ya. Jadi waktu itu
kita sewa areal pun kita sewa waktu itu ya. Ini bukan di sini ya, ini sini kita beli. Areal masih kita sewa ya, 1 bulan 1 tahun waktu itu 2,5 juta masalah. Nah kita berkembang terus seperti itu ya. Ya kita buat lagi, kita jual seperti itu. Jadi awalnya pertama kali kita buat pembibitan itu. Pembibitan kemudian kita besarkan menjadi kompor bisa kita besarkan jadi seedling bisa besarkan jadi remaja kita besarkan menjadi pradewasa, pradewasa menjadi dewasa ya. Jadi pelan-pelan modalnya ya, nanti dapat hasil kita nggak ambil hasilnya, kita kembalikan dengan modal ya. Waktu terus berjalan, tahun 2014 saya waktu itu masih kerja ya. Tahun 2014 saya resign dari kerjaan, kemudian saya fokus ke anggrek. Nah pada saat itu kebetulan sekali tanah yang saya sewa itu diminta dengan yang punya gitu. Maka kita bukalah di kebun ini. Tanah ini sudah saya beli sejak tahun 2013 waktu itu ya. Jadi ini masih hutan. Kemudian karena diminta itu kita jual semuanya anggrek-anggrek yang ada di lokasi yang lama gitu. Ini hutannya kita seluas hampir 1,5 hektar. Kita buka sendiri ya, pelan-pelan. Kemudian kita bermodalkan 2 juta waktu itu ya, kita beli bibit ya. Nah, sehingga ini hasilnya gitu. Ini menjadi motivasi kepada teman-teman gitu. Ya. Jadi ini modal awalnya 2 juta ya, lepas daripada modal pembelian lokasi ya, kemudian pembuatan gubuk-gubuk untuk pekerja ya, seperti itu. Jadi 2 juta itu kita beli bibit ya, tahun 2015 nggak salah saya. Kita beli bibit, kemudian kita kembangkan lagi, kita beli kembangkan sehingga bisa besar seperti ini gitu. Cuman yang pertama sekali, yang awalnya kita harus, untuk data teman-teman yang kepingin berusaha, buat usaha di dataran rendah ya khususnya, yang harus kita kuasai pertama sekali pembibitan penyungkupan. Jadi penyungkupan ini, sistem ini kita ketemui ya tahun 2006 ya, 2006 sampai 2010 ya. Itu harus kita kuasai betul untuk dataran rendah, karena kalau misalnya kita mempergunakan pembibitan di seperti apa yang ada di dataran tinggi, tidak sesuai hasilnya nanti dengan kita terapkan dataran rendah. Tapi kalau misalnya kita mempergunakan sungkup ya, penyungkupan ya, pembibitan dengan cara penyungkupan dengan menggunakan pupuk kuisi gen 2 boleh, pupuk kuisi gen 3 boleh. Itu kehidupan daripada hasilnya itu bisa sampai 98%. Ya kalau misalnya kita bisa dapat aja hidup mencapai 60%, itu udah sangat menguntungkan ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi saya bilang ini motivasi ya, untuk motivasi pada teman-teman yang ada di daerah dataran rendah ya, dan kemudian daerah yang banyak saya melihat di Kalimantan itu butuh untuk kemandirian supaya untuk bisa membuat suatu perkebunan seperti ini ya. Kemudian di Sumatera banyak ya, seperti Aceh, Medan, kemudian Lampung, Jambi ya, Padang ya, kemudian di Sulawesi, di NTT, NTB, itu daerah mayoritas daerah panas ya. Jadi awalnya seperti itu, pelan-pelan kita belajar ya bagaimana menghadapi, karena ilmu anggrek ini tidak akan pernah ada putusnya, ada masalah dan ada masalah terus gitu ya. Kita harus istiqomah ya, harus kita hadapi dengan ketenangan gitu ya. Jangan kita gusar
jangan kita hadapi aja. Jadi pelan-pelan, kemudian banyak bertanya. Nah, di channel ini semuanya ada kok, pengalaman-pengalaman itu ada, tinggal teman-teman mau melihat dan menerapkan aja. Jadi itu dia ya, sehingga kita bisa sampai anggrek kita di sini bisa mencapai kurang lebih sekitar 60.000 pot ya, antara 40 sampai 60.000 pot, belahan-belahan seperti itu ya. Pelan-pelan aja kita bangun ya, jadi nggak perlu yang besar-besar. Kayak teman-teman yang kepingin belajar, buat dulu kecil-kecilan seperti itu gitu. Kemudian kalau masalah ilmunya di channel ini sudah ada, tapi kalau belum pun jelas, silakan berkomunikasi dengan saya siap untuk membantunya. Nah, itu dia motivasinya. Kalau hasilnya, saya pikir hasilnya sangat sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan hasilnya gitu. Karena terus terang saya bilang, kalau saya bilang nanti takut saya takut saya nanti sombong ya. Betulnya ini jangan teman-teman, saya bukan di sini artinya beginilah, bukan mau show force ya, bukan mau bukan mau ini ya, bukan mau sombong-sombongan, tidak. Ini menjadi motivasi ya, untuk menjadi motivasi pada teman-teman yang kepingin untuk berusaha mandiri ya dalam hal anggrek ini. Dan ini menjadi contoh, saya harap ini menjadi contoh pada teman-teman yang dataran rendah. Bisa, kita bisa, kenapa Anda tidak bisa? Saya bisa, kenapa Anda tidak bisa? Seperti itu. Mari sama-sama ya, generasi muda, saya harap seperti itu gitu. Nah, itu dia masalahnya. Kalau hasilnya saya pikir sangat menguntungkan ya. Artinya ya lumayan ya, seperti ini ya. Ini kalau ya pun mungkin teman-teman sudah tahu ya, seperti itu masalah bagaimana profitnya daripada membangun kebun anggrek di dataran rendah ya. Jadi saya harapkan, tapi ya itu dia. Nah, cuman satu saya bilang seperti itu ya, saya mempergunakan pupuk isi gen 2, gen 3, gen HD ya, untuk membangun kebun ini gitu. Karena pupuk lain pun bagus ya, cuman hasilnya itu tidak bisa maksimum ya. Jadi artinya buat apa kita dapat pupuk murah tapi hasilnya tidak maksimumkan, tidak ada gunanya juga gitu. Jadi itulah sekelumit cerita masalah untuk membangun modal, sistem, bagaimana cara membangun ya itu. Kita kecil-kecilan dulu, tidak usah besar-besar ya. Ya, makanya seperti itu, sambil kita terus belajar. Nah, sampai saat ini pun saya masih belajar. Karena masalah anggrek ini tidak ada putusnya, ada aja masalahnya. Ya, jadi jangan malas bertanya dan belajar gitu. Ya, demikian sekelumit cerita sejarah bisa jadi untuk membangun anggrek ke Pulsan Purain ini. Ya, sekelumit cerita untuk berbagi kepada teman-teman dan menjadi satu motivasi kepada teman-teman yang ingin buat satu usaha kebun anggrek di dataran rendah Pulsan Purain. Saya mensupport dan mendukungnya kepada teman-teman yang kepingin mau untuk membangun perkebunan anggrek di dataran rendah yang berada dimanapun di seluruh Indonesia. Demikian
Video ini saya buat semoga membuat menjadi teman-teman yang kepingin buat satu usaha ataupun yang kepingin yang mengembangkan hobinya menjadi satu usaha kecil-kecilan bisa berhasil. Bila ada pertanyaan, bila ada sesuatu yang ingin mau lebih diketahui, silakan komen and share, likes, dan subscriber di channel ini. Terima kasih. Semoga semuanya sehat walafiat, sukses selalu, tetap semangat, tegar dalam menghadapi kehidupan perangrekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.